Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Jaga Julian Arasid akan menyampaikan sebuah informasi mengenai dua penyakit yang menyerang sistem peredaran darah pada manusia. Yang pertama itu trombosis. Trombosis adalah penyakit yang menyerang sistem peredaran darah yang menyebabkan terbentuknya gumpalan darah di pembuluh darah arteri. Kondisi ini bisa menghambat aliran darah ke organ tubuh tertentu sehingga berpotensi menyebabkan kondisi yang serius seperti serangan jantung bahkan stroke. Sebagian besar trombosis arteri disebabkan oleh keluarnya keping darah atau trombosit sebagai respon tubuh akibat pecahnya plak penyebab aterosklerosis. Keping darah ini kemudian menyatu dan menggumpal, dan jika gumpalan yang terbentuk cukup besar, maka akan menyebabkan sumbatan pada pembuluh darah arteri atau trombosis. Selanjutnya yaitu faktor penyebab trombosis, yaitu memiliki kebiasaan merokok, menderita tekanan darah tinggi, kolesterol, dan diabetes, memiliki berat badan berlebih atau obesitas, memiliki pola makanan yang tidak sehat dan tinggi lemak, memiliki keluarga dengan riwayat trombosis arteri atau aterosklerosis, memiliki gaya hidup kurang aktif bergerak atau beraktivitas fisik, mengalami kecanduan alkohol, dan berusia lanjut. Gejala trombosis yang pertama yaitu gejala sumbatan pada pembuluh arteri koroner. Gejalanya yaitu nyeri dada, sesak napas, pusing, pucat, keringat dingin, mual, dan muntah. Yang kedua, gejala untuk sumbatan pada pembuluh arteri ke otak. Gejalanya yaitu mati rasa atau kelemahan pada salah satu sisi tubuh, sulit berbicara, sakit kepala atau pusing, dan sulit menelan. Yang ketiga, itu gejala untuk sumbatan pada pembuluh arteri perifer. Gejalanya yaitu nyeri tungkai, tungkai tampak pucat, kebiruan atau terasa dingin, mati rasa atau kelemahan pada tungkai. Lalu bagaimana dengan cara pengobatannya? Yang pertama itu dengan cara pemberian obat-obatan. Pertama itu obat-obatan untuk mencegah penggumpalan darah atau antikoagulan dan antiplatelet seperti aspirin, clopidogrel, dan heparin. Kedua, itu obat-obatan untuk menghancurkan gumpalan darah atau trombolitik seperti streptokinase. Lalu, cara selanjutnya itu bisa dengan cara pembedahan atau operasi. Cara operasi pertama yaitu trombektomi, yaitu prosedur operasi untuk mengangkat gumpalan darah dari pembuluh arteri yang tersumbat, dan angioplasti, yaitu prosedur pembukaan pembuluh arteri yang tersumbat dengan balon kateter. Untuk selanjutnya dilebarkan menggunakan kateter dan dipasang stent sehingga tetap lebar. Nah, lalu saya akan membahas tentang penyakit kedua yaitu emboli atau embolus. Penyakit ini adalah kondisi ketika pembuluh darah tersumbat oleh zat asing seperti gumpalan darah, gelembung udara, atau kolesterol. Kondisi ini bisa berbahaya dan harus segera diatasi, terutama bila terjadi di paru-paru atau otak. Tubuh setiap manusia itu memiliki 3 tipe pembuluh darah, yaitu pertama arteri, vena, dan kapiler. Apabila salah satu dari pembuluh darah tersebut tersumbat, maka fungsi dari organ akan mengalami gangguan. Apabila tidak mendapat penanganan yang lebih lanjut, maka penyumbatan pembuluh darah yang mengganggu fungsi organ dapat menyebabkan kerusakan permanen pada organ tersebut. Lalu bagaimana dengan faktor resiko emboli? Yaitu pertama, wanita hamil. Kedua, mengalami kegemukan atau obesitas. Ketiga, merokok. Keempat, mengidap penyakit jantung. Kelima, berusia di atas 60 tahun atau lansia. Dan terakhir, tidak bergerak aktif dalam jangka waktu yang lama. Lalu, gejala penyakit emboli yaitu sesak napas, sakit pada dada yang berlebih atau parah ketika bernapas dan batuk, batuk-batuk, bisa mengeluarkan darah, berkeringat berlebihan, pusing, dan detak jantung yang sangat cepat. Selanjutnya yaitu penyebab emboli. Yang pertama itu disebabkan oleh lemak.
Hal yang menyebabkan sumbatan pada pembuluh darah karena lemak adalah patah tulang. Yang kedua itu gumpalan darah. Terjadinya pembekuan darah dapat menyebabkan darah menggumpal. 3. Itu air ketuban. Cairan ketuban dapat mengalami kebocoran sehingga dapat menyumbat pembuluh darah. Yang keempat itu kolesterol. Timbunan kolesterol menyebabkan sumbatan pada pembuluh darah. 5. Gelembung udara atau gas juga bisa memasuki aliran darah. Kondisi ini merupakan penyebab kematian utama yang dapat dialami oleh seorang penyelam. Lalu bagaimana dengan pengobatan emboli? Yang pertama bisa dengan pemberian obat-obatan seperti pemberian antikoagulan seperti warfarin dan heparin untuk mencegah penggumpalan darah. Yang kedua bisa dengan pemberian antiplatelet seperti aspirin dan clopidogrel untuk mencegah pembentukan gumpalan baru, dan penggunaan IVC filter yang berfungsi untuk menyaring zat asing di pembuluh darah dan mencegah menyebarkannya ke organ lain. 2. Itu bisa dengan cara lewat operasi atau pembedahan. Yang pertama bisa dengan cara angioplasti. Angioplasti dilakukan dengan memasukkan balon kecil ke pembuluh darah, kemudian menggembungkannya. Tujuannya yaitu adalah untuk melebarkan pembuluh darah yang tersumbat. Yang kedua itu bisa dengan cara embolektomi. Embolektomi itu bertujuan untuk mengangkat gumpalan di pembuluh darah dengan menggunakan kateter atau melalui operasi. Terakhir yaitu pencegahan emboli. Emboli dapat dicegah dengan cara menurunkan berat badan, berhenti merokok, membentuk pola makan yang sehat, berolahraga, dan hindari kurang aktif bergerak. Jadi itulah informasi yang bisa saya sampaikan mengenai penyakit trombulus dan emboli. So, thank you for watching and see you in the next video.